Didik Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari dan congdut dari Surakarta. Lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Hadi Wiranto. Ia merupakan suami dari penyanyi asal Makassar Dian Ekawati, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat Mamik Prakoso. Beberapa lagu yang ia tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Ia sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya. Ia didaulat sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu-lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Ia memulai karirnya pada 1984 sebagai musisi jalanan. Dengan alat musik ukulele dan kendang, ia mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta selama 3 tahun. Pada 1987 ia memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senin. Dari situ terbentuk julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, ia dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studios. Tepat pada tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Pada 1993 ia mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname ia lanjut menginjakan kakinya di Eropa. Pada 1996 ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian ia pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Ia kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada 2013 dan Suket Teki pada 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Pada tanggal 11 April tahun 2020, ia menggelar konser siaran langsung dari rumah dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar rupiah untuk melawan COVID-19. Pada tanggal 1 Mei tahun 2020 ia merilis lagu berjudul Ojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak kembali ke kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran coronavirus meluas. Didi menikah dengan istri pertamanya Saputri pada tahun 1989. Ia dikaruniai 3 anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prastri dan Siola Putri Regina Resi. Anak pertamanya Lintang meninggal dalam usia 6 bulan, sedangkan anak ketiganya meninggal dalam kandungan. Salah satu lagu karya Didi berjudul Bayi Suci, menceritakan tentang anak pertamanya. Namanya juga disebut dalam lagu tersebut. Kini hanya Siola yang menjadi satu-satunya anak Didi Kempot dari Saputri yang masih hidup. Ia juga diketahui mengangkat seorang anak bernama Eni Suwinawati yang kemudian dibesarkannya bersama Saputri. Berdasarkan keterangan dari Staso putra pertamanya, Didi Kempot menikah dengan Dian Ekawati, yang menjadi model pada video musik Stasiun Balapan versi pertama. Dari pernikahannya dengan Ekawati, dikaruniai 3 anak yaitu Staso, Stansa, dan Stania. Staso menyatakan bahwa namanya merupakan kependekan dari Stasiun Balapan. Ia menikah lagi dengan penyanyi dangdut Yan Velia pada tahun 2005. Dari pernikahannya dengan Velia ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Saka Praja Adil dan Seika Zaniakisya Prasetya.
Didi Kempot meninggal dunia pada tanggal 5 Mei tahun 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum Astana Jatisari Desa Majasem Kecamatan Kendala Ngawi yang berdekatan dengan makam anak sulungnya.